Bab 61. Bab 61 kalahkan aku dan aku akan bertindak bermartabat. Ketika ia ditendang kembali ke pengepungan, Tang Wulin menemukan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi dengan cepat. Dalam waktu singkat, 10 level kekuatan jiwa telah habis. Papa, satu demi satu, siswa kelas atas membebaskan diri dari rumput Blue Silver. Tang Wulin telah mengikat begitu banyak orang secara bersamaan, tetapi mereka mampu membebaskan diri dari rumput Blue Silver dengan tingkat kekuatan jiwa yang lebih besar. Setelah pecah, efek samping dari varian Blue Silver Grace-nya terungkap, kekuatan jiwanya dengan cepat menipis. "Brat, kamu berani menabrakku?" Siswa kelas atas berteriak sambil mengayunkan tinjunya ke wajah Tang Wulin. "Berhenti!" Musi berteriak tajam. Siswa laki-laki itu dengan kesal tetap tangannya, tapi dia masih mendorong Tang Wulin ke tanah. Tang Wulin akhirnya memperhatikan bahwa Musi adalah orang yang sebelumnya melepaskan cahaya yang menyala-nyala itu. Yang mengejutkan, 2 cincin jiwa kuning berusia 100 tahun bangkit dari kakinya. Di atas kepalanya ada bola cahaya keemasan yang berkobar seperti matahari. Di bahu kirinya ada api bulat kecil, berdenyut dengan energi. Tampaknya nyala api ini adalah jiwa rohnya. Kobaran api itu untuk sementara tertahan, tetapi suhu di sekitarnya masih naik beberapa derajat. Jiwa bela diri macam apa ini? Itu memiliki aura kekuatan di sekitarnya. Siswa kelas atas lainnya bergegas keluar dari jalan saat Musi berjalan menuju Tang Wulin. Meskipun panas jiwanya telah terkendali, itu tetap mengesankan dan gagah seperti sebelumnya. 2 cincin, itu berarti dia sudah menjadi Grandmaster jiwa. Saya Musi kelas 1 kelas 1. Saya ingin bersaing dengan Anda dalam menempa. Jika Anda memiliki keinginan untuk terus belajar di akademi ini, maka Anda tidak dapat menolak, kata Musi dengan dingin. Sejak dia masih kecil, Musi telah menjadi gadis yang sangat kompetitif. Tang Wulin memelototinya. Dia membenci orang yang paling mengancamnya dan segera, pihaknya yang keras kepala mengambil alih. Tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah suara sedingin es turun tangan. "Jika kalian ingin hidup, maka berhentilah memuntahkan begitu banyak omong kosong dan pergi bersama antek-antekmu." Ekspresi Musi memburuk saat tubuhnya yang ramping dan lembut tumbuh kencang. Namun, matanya mengungkapkan sedikit kejutan. Yang lain tidak akan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan sensasi dingin di lehernya. Dia merasa bahwa jika dia bergerak bahkan 1 inci, tenggorokannya akan dipotong. Dia tidak berani bergerak, bahkan untuk melepaskan jiwa bela dirinya. "Buat semua orang itu pergi." Sebuah suara menakutkan datang dari sisinya, disertai dengan wajah. "Bukankah sia-sia ini?" Sia-sia tidak jauh lebih pendek dari Musi, jadi dia bisa melingkarkan 1 tangan di bahu Musi, sementara tangannya yang lain mengarahkan Light Dragon Dagger di pinggangnya. "Kamu, menurut Anda, apa yang sedang Anda lakukan?" Siswa laki-laki kelas atas itu berbicara. Sia-sia dengan dingin menjawab, "Kesabaran saya terbatas. Jika Anda percaya bahwa saya tidak berani bertindak di akademi, maka Anda dapat mencoba tangan saya." Saat ia mengatakan ini, Sia-sia memberikan tekanan melalui belati naga ringan, menyebabkan Musi berteriak kesakitan. "Kalian semua, pergi!" Musi cepat berteriak. Dia jelas bisa merasakan niat membunuh dari belakangnya. Bagaimanapun, dia baru berusia 12 tahun. Dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa tidak menyerah pada rasa takutnya yang meningkat. Para siswa kelas atas tidak punya pilihan lain, jadi mereka mulai pergi. Namun tepat pada saat itu, suara gemuruh berteriak, "Berhenti!" Seluruh tubuh Sia-sia menggigil, dia segera menyingkirkan Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger miliknya. Segera setelah itu, seorang tokoh jangkung menjemputnya seperti bayi perempuan. Gedung pengajaran divisi menengah. Keluar dengan itu. "Apa yang terjadi?" Direktur pengajaran Long Hangsu bertanya dengan cemberut. Musi berkata dengan kepala menunduk, "Saya hanya mencari Tang Wulin untuk memiliki persaingan tempa dengan saya." Sia-sia mencibir, "Kau membawa seluruh kelompok antek ke asrama kelas 1 kami. Begitukah cara Anda siswa senior menemukan orang?" Petik 2. Long Hangsu menatapnya dengan dingin. "Bukankah kamu mengancam murid seniormu dengan pisau? Apa yang akan Anda lakukan jika mereka tidak berhenti? Apakah Anda benar-benar akan membunuhnya?" Petik 2. Bibir Sia-sia mulai berkedut ketika tatapannya menyapu para siswa senior dengan jijik. "Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti." Long Hangsu berbalik ke arah Tang Wulin. "Bagaimana denganmu? Kaulah yang bertindak pertama. Apakah Anda punya penjelasan?" Petik 2. Mata Tang Wulin memiliki kelembutan pada mereka, tetapi ekspresinya sangat tegas. "Ketika saya masih kecil, ayah saya menjelaskan beberapa prinsip. Ketika saya memasuki akademi dasar, dia mengatakan kepada saya bahwa jika dia tahu saya menggertak adik kelas saya, dia akan dengan kejam menceramahi saya. Namun, jika siswa yang lebih tua menindas saya,
maka saya harus memukul mereka kembali tanpa ragu dan dia tidak akan menyalahkan saya sama sekali. Petik 2. Ketika dia melihat anak di depannya, Long Hangsu terkejut menemukan bahwa setelah bertindak sebagai direktur pengajaran selama bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang bisa membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dikatakan dengan baik, saya pikir murid saya juga tidak melakukan kesalahan, kata Wu Zhangkong dengan suara sedingin es ketika dia berjalan ke kantor. Ekspresi Long Hangsu memburuk. Guru Wu, apakah Anda sudah melupakan perilaku yang paling mendasar, seperti mengetuk? Wu Zhangkong dengan dingin meminta maaf, maaf. Wajah Long Hangsu berkedut. Di mana ketulusan dalam permintaan maaf orang ini? Dia sudah menyebabkan sakit kepala untuk direktur pengajaran divisi lanjutan. Dan sekarang, bahkan setelah dipindahkan ke divisi perantara dan ditugaskan di kelas terburuk, dia tidak berubah sama sekali. Petik 1. Keuntungan besar dari yang kecil, ya. Kalian benar-benar memiliki keterampilan. Tatapan dingin Wu Zhangkong melanda kelompok siswa kelas 5 Musi. Mengambil keuntungan dari hal kecil bukanlah sesuatu yang akan aku lakukan, tetapi jika aku menemukan bahwa kamu telah memprovokasi murid-muridku lagi, aku akan memukuli guru yang bertanggung jawab atas kelasmu. Long Hangsu dengan marah berkata, Guru Wu, tolong tunjukkan diri Anda dengan bermartabat. Petik 2. Wu Zhangkong dengan dingin menjawab, jika Anda bisa mengalahkan saya, maka saya akan bertindak dengan bermartabat. Setelah berbicara, ia meraih kepala Xie dengan satu tangan dan menyeret Tang Wulin dengan yang lain. Mereka meninggalkan gedung pengajaran. Kamu? Long Hangsu bangkit dengan marah, ingin menghentikan Wu Zhangkong, tetapi kemudian dia mengingat hal-hal yang berani dilakukan Wu Zhangkong di divisi lanjutan. Setelah mengingat hal-hal ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghentikannya. Orang ini hanyalah orang gila. Kalian, Anda masing-masing akan menghadapi babak tindakan disipliner. Anda benar-benar terampil jika Anda bisa menggertak yang lemah sebagai yang kuat. Kemarahan panas yang merah muncul dari direktur pengajaran, sepenuhnya diarahkan pada siswa kelas 5 ini. Setelah meninggalkan gedung pengajaran, Wu Zhangkong melepaskan tangan Tang Wulin dan berjalan di depan mereka. Saat dia menatap punggung tinggi dan lurus Wu Zhangkong, Tang Wulin buru-buru mengambil langkahnya untuk mengejarnya. Terima kasih guru. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, Anda tidak melakukan kesalahan, jadi tidak ada alasan untuk berterima kasih kepada saya. Tidak ada yang diizinkan untuk menunda kelas saya. Petik 2. Xie menyusul mereka, senyum langka terpampang di wajahnya. Guru Wu, kamu sangat keren sekarang. Saya sangat mengagumi Anda, bahkan jika Anda memberi kami pelatihan neraka, saya tidak akan mengeluh sama sekali. Petik 2. Ingat kata-kata Anda, kata Wu Zhangkong samar. Xie, Tang Wulin menarik lengan Xie. Aku juga harus berterima kasih. Bab 62 Gu Yue. Xie agak jengkel ketika dia berkata, mengapa kamu berbicara begitu canggung? Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya hanya tidak suka ketika orang menggertak orang lain dengan angka, atau ketika orang besar menggertak kecil. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Kami berteman sekarang. Mulut Xie berkedut. Kamu berteman terlalu mudah. Aku belum menganggapmu temanku. Petik 2. Tang Wulin berkata, itu tidak penting. Xie segera mulai menyesali kata-kata yang telah dikatakannya kepada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong jelas adalah seorang guru yang setia pada kata-katanya. Dia segera memulai kelas pelatihan fisik yang telah dia bicarakan sehari sebelumnya. Dasar-dasar latihan fisik berjalan. Di divisi menengah Akademi ISEA, ada bidang lintasan dengan loop sepanjang 800 meter. Mereka diperintahkan oleh Wu Zhangkong untuk berlari 10 putaran di trek ini di pagi hari sebagai pemanasan. Namun, ketika mereka melihat Wu Zhangkong mengeluarkan 2 rantai berat, masing-masing seberat 10 kg dan dibuat menjadi kemeja logam, untuk dipakai oleh Tang Wulin dan Xie. Keduanya tidak berani mengatakan apa-apa. Bahkan, mereka hanya bisa bersukacita. Jika kemarin, Xie pasti akan memberontak dengan emosinya. Tapi hari ini, dia tidak menolak sama sekali. Meskipun dia masih angkuh, dia masih akan berusaha keras untuk melakukan semua yang diperintahkan Wu Zhangkong. Xie sangat mengagumi Wu Zhangkong. Xie tidak pernah menganggap kesombongannya yang dingin itu memalukan, dia bahkan menganggapnya terhormat. Namun, bukan saja guru ini lebih dingin dan lebih bangga darinya, dia juga sangat kuat. Gelar, Icili Arogan Prince Charming, jelas pantas diterima. Tang Wulin terdiam. Berkenaan dengan pelatihan pada intensitas ini, dia hanya bisa merasakan kegembiraan. Xie adalah Agility System Battle Soul Master, jadi meskipun mengenakan kemeja logam 10 kg, dia masih sangat cepat pada awalnya. Di sisi lain, langkah Tang Wulin tidak cepat, tapi itu setenang pawai tentara. Namun, 2 putaran kemudian, kecepatan Xie dan siswa lainnya mulai melambat.
Mereka terengah-engah dan terengah-engah setelah 4 putaran, dan paru-paru mereka terasa seperti terbakar. Kemeja logam mulai terasa lebih berat. Segera, Xie bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyesali kata-kata yang dia ucapkan kepada Wu Zhangkong. Bagaimana kabarmu? Suara Tang Wulin tiba-tiba datang dari belakangnya. Xie berbalik dan melihat bahwa meskipun Tang Wulin berkeringat, situasinya tampak jauh lebih baik dalam segala hal. Aku masih baik, kata Xie dengan gigi terkatup saat langkahnya meningkat sekali lagi. Apakah dia benar-benar membiarkan orang ini menyusulnya? Napas Tang Wulin stabil saat dia berkata, itu masuk akal bagi Guru Wu untuk meminta kita membawa beban. Bagaimanapun, kami adalah perwakilan untuk kelas kami di turnamen promosi kelas. Petik 2. Xie tetap diam. Bagi dia yang sekarang, bahkan berbicara akan dianggap sebagai beban. 5 lap. Xie sudah tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Baginya, tubuhnya seberat timah. Tang Wulin sebenarnya sudah lama melewatinya. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari Xie. Baju besi 10 kg itu praktis bukan apa-apa bagi Tang Wulin. Tang Wulin baru saja melakukan pemanasan setelah menjalankan 5 putaran itu. Tang Wulin diam-diam mengulurkan tangan dan meletakkannya di bawah lengan Xie, membuat Xie terasa lebih ringan dan memungkinkannya untuk meningkatkan langkahnya. Xie menatap Tang Wulin dengan heran. Sebagai tanggapan, Tang Wulin hanya tersenyum saat dia meningkatkan langkahnya dan membawa langkah Xie ke lari. Wu Zhangkong berdiri di tengah lintasan, menyaksikan para siswa yang kalah dengan ekspresi tenang dan sesekali mengernyit. Tang Wulin, kamu benar-benar memiliki banyak energi. Karena Anda membawanya, Anda dapat berlari 10 putaran ekstra. Petik 2. Xie menoleh untuk melihat Tang Wulin, hanya untuk melihat ekspresinya setenang sebelumnya. Tang Wulin bergumam, jika saya memiliki 10 putaran tambahan, maka saya harus mengambil langkah saya. Saya tidak bisa terlambat untuk makan siang. Saya sudah sangat lapar setelah melewatkan sarapan. Petik 2. Xie tidak bisa membantu tetapi bertanya, apakah kamu bahkan manusia? Apakah kamu tidak lelah sama sekali? Petik 2. Tang Wulin memberinya sedikit senyum. Aku masih baik-baik saja. Pada saat itu, seorang gadis berjalan melewati gerbang yang mengarah ke lapangan dari arah gedung akademi. Dia berpakaian putih dan seusia dengan siswa di kelas 5 kelas 1. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia masih agak lembut dan cantik. Dengan rambut hitam panjang dan mata hitam, tubuhnya rata-rata di antara teman-temannya. Dia masih sangat proporsional, dan sepasang matanya yang cerah penuh kehidupan. Ketika dia berjalan maju, langkah-langkahnya tampaknya memiliki irama khusus bagi mereka, dan auranya memiliki perasaan yang eksotis. Tatapan Wu Zhangkong segera mendarat padanya karena dia tidak mengenakan seragam sekolah. Dia datang saat kelas masih dalam sesi. Kelas apa kamu? Tanya Wu Zhangkong saat dia berjalan. Perhatian gadis itu tampaknya telah tertarik oleh sesuatu yang lain, saat dia menyaksikan Tang Wulin berlari yang menyeret Xie. Rupanya, dia tertarik pada 2 orang yang mengenakan kemeja logam. Aku di sini untuk sekolah. Namun, saya diberitahu bahwa periode pendaftaran telah berlalu. Dia berkata sambil melihat ke arah Wu Zhangkong. Ekspresi Wu Zhangkong memburuk. Kamu bukan murid Akademi Xie. Gadis itu berkata, saya bukan murid saat ini, tetapi saya masih ingin menjadi murid di sini. Apakah itu mungkin, guru? Petik 2. Jika itu adalah guru lain, mereka mungkin akan segera mengusirnya. Namun, apakah Wu Zhangkong hanyalah guru lain? Tidak. Ini adalah Akademi Master Jiwa. Jika Anda ingin hadir di sini, maka Anda harus memiliki kemampuan, kata Wu Zhangkong dengan dingin. Aku bisa mengikuti tes. Gadis itu tersenyum. Wu Zhangkong bertanya, siapa namamu? Gadis itu menjawab, namaku Gu Yue. Wu Zhangkong mengangguk. Baik. Saya akan memberi Anda kesempatan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi ke Tang Wulin dan Xie. Xie, berikan baju logammu ke Tang Wulin dan datang ke sini. Karena bantuan Tang Wulin, Xie menyelesaikan 2 lap sebelumnya dengan santai. Dia cepat-cepat berhenti, lalu melepas bajunya dan memberikannya pada Tang Wulin. Apakah kamu akan baik-baik saja dengan kemeja logam lain? Tang Wulin berkata, ini masih lebih ringan darimu. Dia mengambil kemeja logam dan dengan tenang mengenakannya sebelum mengambil langkahnya tepat di depan Xie. Kekuatan fisiknya, benar-benar bukan manusia. Terengah-engah, Xie tiba di sisi Wu Zhangkong. Guru Wu. Wu Zhangkong berkata, kekuatan fisikmu terlalu mengerikan. Xie menantang berkata, kami Agility System Battle Soul Masters hanya membutuhkan ledakan kekuatan dan sedikit kegesitan. Kita tidak perlu memiliki terlalu banyak kekuatan fisik. Petik 2. Wu Zhangkong dengan jijik berkata, betapa dangkal. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan hari ini.
Kalahkan dia dan Anda tidak perlu berlari di sore hari. Petik 2. Saat itulah Xie akhirnya memperhatikan gadis di sisi Wu Zhangkong. Setelah mengukur dia mengambil napas dalam-dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwanya. Tidak masalah. Wu Zhangkong berkata, aku akan memberimu 20 menit istirahat. Kami akan mulai setelah 20 menit itu habis. Petik 2. Xie tidak mengeluh karena dia segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Berlari telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya dan kekuatan fisiknya. Untuk agility system Battle Soul Masters, ini benar-benar bukan bidang yang mereka unggul. Bab 63. Bab 63 Gu Yue vs Xie. Gu Yue bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, dia melihat sekelilingnya dengan penuh rasa ingin tahu. Wu Zhangkong meliriknya, memandang rendah lawanmu bukanlah perilaku yang paling cerdas. Petik 2. Gu Yue berkata, aku tidak memandang rendah dia. Meskipun itu yang dikatakan mulutnya, matanya sepertinya mengatakan bahwa Xie bahkan tidak pantas dipandang rendah. Wu Zhangkong tidak berbicara lebih jauh. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke siswa yang berlari sebagai gantinya. Meskipun langkah Tang Wulin tidak bisa dianggap cepat, itu sangat stabil, bahkan dengan 2 kemeja logam yang dikenakannya. Seperti ini, Tang Wulin entah bagaimana berlari di garis depan. Orang di belakangnya adalah Zhou Zhangxi, yang kekuatan tubuhnya tidak diragukan lagi memberinya keuntungan dalam pelatihan fisik seperti ini. Perhatian Tang Wulin dialihkan ke pusat lapangan saat ia berlari. Dia ingin tahu mengapa gadis ini tiba-tiba muncul. Tepat ketika dia melihat gadis baru itu, Gu Yue, dia juga berbalik untuk menatapnya dan tatapan mereka bertemu. Gu Yue memiliki pandangan yang bermakna di matanya, yang memberi Tang Wulin kesan bahwa matanya sangat tajam. 20 menit segera berlalu. Xie maju dan melakukan beberapa latihan. Sekali lagi tubuhnya dipenuhi energi. Wu Zhangkong mengangguk. Berdirilah sejauh 30 meter satu sama lain dan persiapkan. Petik 2. Xie mundur ke belakang, setiap langkah menggerakkannya kembali pada jarak yang sama. Dari awal hingga akhir, tatapan Xie tidak meninggalkan Gu Yue. Dia merasa terancam ketika pertama kali melihat gadis ini, dan sekarang memperlakukannya dengan sepenuh hati sebagai lawan yang berharga. Selama pertempuran antara Tang Wulin dan Xie, Tang Wulin bukanlah satu-satunya yang diuntungkan. Xie telah dapatkan dari mereka juga. Paling tidak, dia mengerti apa artinya ketika bahkan seekor harimau harus memburu kelinci dengan semua kekuatannya. Hanya sekali mereka berdua terpisah 30 meter dari satu sama lain bahwa tatapan Gu Yue berhenti berkeliaran dan menetap di Xie. Mulailah, Wu Zhangkong hanya mengumumkan. Setelah teriakan Wu Zhangkong, Xie segera melepaskan jiwa bela dirinya dan terbang menuju lawannya dengan kecepatan maksimumnya. Kekuatan ledakannya benar-benar mencengangkan. Dia meluncurkan ke depan seperti citah yang kuat. Jarak 30 meter di antara mereka dengan cepat ditutup. Gu Yue sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Ketika dia akhirnya mengangkat tangannya, Xie hanya 10 meter darinya. The Light Dragon Dagger bersinar ketika menyerang. Xie tidak segera melepaskan keterampilan jiwanya. Karena dia hanya seorang master jiwa cincin 1, dia hanya memiliki 1 keterampilan jiwa. Baja yang bagus harus digunakan pada ujung tombak pisau, jadi dia harus menunggu kesempatan terbaik untuk meletus dengan keterampilan jiwa. Selain itu, lawannya tampaknya memiliki waktu reaksi yang lambat, jadi mungkin dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan jiwanya. Pada saat itu, kecepatan lari kelas 5 siswa di trek semakin lambat. Semua perhatian mereka dialihkan ke pertempuran yang terjadi di tengah lapangan. Xie adalah orang yang paling tangguh dalam kelompok umur mereka, jadi mereka berpikir bahwa gadis baru ini pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Cincin jiwa muncul dari bawah kaki Gu Yue. Cincin jiwa ini sama dengan Xie, itu sebenarnya cincin jiwa kuning 100 tahun. Namun, Xie sudah tepat di depannya. Sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun sekarang, kecuali dia adalah seorang Master Agility System Battle Soul. Benarkah dia? Tentu saja tidak. Sebuah lingkaran hijau keluar dari dadanya, tetapi Xie tepat di depannya sekarang. Belati Light Dragon-nya siap untuk menusuk bahunya. Lampu hijau bertahan dan Xie Light Dragon Dagger menusuknya. Tanpa diduga, sebuah kekuatan mulai menekannya dari kedua sisi, seperti angin kencang. The Light Dragon Dagger berhenti di udara, tidak dapat melanjutkan dorongannya ke depan sama sekali. Segera setelah itu, Xie tercengang ketika melihat lampu hijau di sekitar Gu Yue menjadi merah dan bola api seukuran kepalan tangan muncul tepat di depannya. Xie tentu membuktikan dirinya sebagai Agility System Battle Soul Master. Pada saat kritis ini, dia dengan ganas memutar pinggangnya di udara dan berputar secara horizontal. Bola api kecil itu merindukan wajahnya dengan sehelai rambut, hanya mampu menghanguskan beberapa helai rambut di kepalanya. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, Xie meluncurkan dirinya kembali, membuat jarak yang cukup antara dia dan Gu Yue.
Kekuatan apa itu tadi? Setelah beberapa lompatan kembali, dia telah membuka jarak 20 meter di antara mereka berdua. Ketika Xie menatap Gu Yue sekarang, ekspresi serius bisa terlihat. Mata Gu Yue bersinar dengan binar kejutan. Secara alami, dia tidak mengangkat tangannya selarut ini karena waktu reaksi yang lambat, tetapi lebih dari itu, disengaja. Itu semua demi mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Namun, dia tidak pernah menduga reaksi Xie bahkan lebih cepat daripada reaksi Xie. Dia sebenarnya bisa menghindari bola api itu. Rumputnya yang serius menembus Xie, sementara Wu Zhangkong memberinya pandangan yang sama. Ini karena Wu Zhangkong tidak bisa membedakan apa jiwa bela diri Gu Yue. Apa jiwa bela diri gadis ini? Lampu hijau itu sepertinya dari elemen angin, tapi bola api itu jelas dari elemen api. Mungkinkah dia memiliki jiwa bela diri kembar dari elemen angin dan api? Jika ini masalahnya, maka itu benar-benar akan mengambil permata yang berharga. Xie sedikit bernafas, tapi dia menembak ke arah Gu Yue sekali lagi. Kecepatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya, dan dia tidak langsung ke arahnya kali ini, melainkan dia berputar di sekitar Gu Yue dengan kecepatan kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang lain bahkan tidak bisa mengikuti gerakannya. Seperti ini, jarak antara mereka berdua dengan cepat ditutup. Cincin jiwa kuning di tubuh Gu Yue berbinar, menyembunyikan jiwa rohnya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, bahkan tidak berbalik untuk menghadapi Xie saat dia mengelilinginya. Saat jarak semakin dekat dan semakin dekat, Xie tiba-tiba meledak, meluncur ke depan dengan miring. Ketika dia hanya berjarak 5 meter dari Gu Yue, cincin jiwanya yang berumur 100 tahun tiba-tiba bersinar cerah, dan dia melambaikan belati naganya, mengirimkan bilah cahaya yang terbang ke arahnya. Keterampilan jiwa 100 tahun, keterampilan jiwa pertama dari belati naga cahaya Xie, bilah naga muda. Bilah cahaya kuning terbang di udara sambil mengeluarkan raungan naga. Cahaya tumbuh lebih dan lebih cemerlang. Namun, hal yang paling aneh adalah ketika semakin dekat dengan Gu Yue, sampai akhirnya hanya 1 meter darinya, tiba-tiba ia berputar di udara dan mengubah arah. Itu benar, ini adalah keterampilan jiwa 100 tahun yang kuat. Selain itu datang dari jiwa bela diri kelas tinggi Xie. Sayangnya, lawan yang dia hadapi hari ini benar-benar tidak masuk akal. Tepat saat bilah naga muda hendak menebas bahu Gu Yue, lampu hijau muncul sekali lagi, bertemu dengan bilah cahaya dengan sangat presisi. Itu hampir seolah-olah lampu hijau juga bilah cahaya, hanya yang berwarna hijau. Bilah lampu hijau tidak sekuat bilah naga cahaya dan dicincang dalam beberapa saat. Namun, penundaan saat itu memungkinkan Gu Yue mengambil langkah keluar, benar-benar menghindari blade naga cahaya. Bab 64 Penguasaan Elemen. Xie tidak mempertimbangkan kemungkinan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Jadi, saat Light Dragon Blade-nya terbang-terbang menuju Gu Yue, tubuhnya juga melompat ke arahnya. Sementara Gu Yue mondar-mandir jauh dari Xie, dia sudah menghitung jarak dan muncul di sisi Gu Yue dengan Light Dragon Blade-nya terangkat. Hasilnya tampak seperti Gu Yue telah berselisih dengan belati. Langkah tak terduga ini bahkan mendapat anggukan dari Wu Zhangkong yang ketat. Meskipun kultivasi Xie belum mencapai 2 cincin, dia sudah mulai memahami makna yang mendalam dari menjadi seorang Master Agility Sistem Pertempuran Jiwa. Tang Wulin juga memperhatikan pertandingan ini. Ini memungkinkannya untuk mengalami perbedaan besar antara dirinya dan Xie. Kemenangan pertamanya adalah kemenangan yang tidak terduga, dan yang kedua adalah karena skala emas yang aneh. Namun pada kenyataannya, kemampuan Xie jauh di atas kemampuannya. Titik pendaratan Xie berjarak 1 meter dari Gu Yue. Posisi ini berada dalam prediksinya, memungkinkannya berada dalam jarak yang sesuai untuk menyerang lawannya, tetapi masih memiliki ruang yang cukup untuk melarikan diri. Menghadapi lawan yang kuat memungkinkannya untuk melepaskan potensinya lebih jauh. Namun, lawan ini ternyata tangguh. Begitu ujung kakinya menyentuh tanah, Xie merasakan hisap tiba-tiba dari tanah, seolah-olah melangkah ke rawa berlumpur. Dia menurunkan kaki kirinya dengan niat sebelumnya untuk bangkit, tetapi itu berubah secara instan menjadi serangan darat. Gu Yue terhuyung-huyung dan tubuhnya sedikit miring ke depan yang memungkinkannya untuk berhasil menghindari serangan Xie. Pada saat yang sama, sebuah es melesat keluar dari tangannya. Targetnya bukan Xie, tapi area di bawah kakinya. Es menabrak genangan lumpur tempat kaki kiri Xie berada dan mengeras. Kaki Xie macet. Gu Yue berbalik dan melambaikan tangannya, bola api muncul dan terbang menuju Xie. Dalam kedekatan yang dekat ini, tidak mungkin bagi Xie untuk menghindar, bahkan jika dia adalah seorang Master Agility Sistem Pertempuran Jiwa. Namun, pada titik waktu ini, Xie mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Bilah naga cahaya miliknya muncul, dan menebas dengan akurat bola api yang masuk. Bola api itu menabrak sekelompok bara.
Gu Yue mengangkat kedua tangannya dan melepaskan es dan bola api terus-menerus. Dengan hanya Dragon Light Blade, Xie segera tidak dapat menghalangi tembakan Gu Yue. Tetapi pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan kilau di antara matanya bersinar lebih intens. Sebagai Agility System Battle Soul Master dengan Twin Martial Souls, gerakan dan kemampuan kecepatannya diikat, tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran jarak dekat. Keduanya memiliki satu cincin jiwa, yang berarti bahwa mereka belum mencapai peringkat 20 dalam kultivasi. Dengan karunia jiwa bela diri kembar dan guru jiwa peringkat 18, Xie yakin menang melawan lawannya dengan bersaing murni pada konsumsi kekuatan jiwa. Belati naga ringan dan belati naga bayangan. Keduanya menari di udara dan menyerang Gu Yue, yang pingsan karena kekalahan. Itu menunjukkan penilaian Xie yang sangat tepat. Mata Wu Zhangkong memantulkan berbagai warna, tidak hanya untuk kinerja Xie, tetapi juga Gu Yue. Es, api, bumi, angin, keempat elemen ini telah ditampilkan dalam pertandingannya dengan Xie. Dan layar menunjukkan variasi keterampilan dalam kontrol dan serangan. Meskipun Wu Zhangkong tidak sepenuhnya memahami di mana keterampilan jiwa Gu Yue berasal, menilai dari kemampuannya untuk memanfaatkan empat elemen sekaligus dengan cincin jiwa membuktikan bahwa dia memiliki jiwa bela diri yang unggul. Seringai dingin keluar dari sudut mulut Xie. Meskipun kamu kuat, kekuatan jiwamu tidak sebanding dengan milikku. Saya memiliki jiwa bela diri kembar, dan saya peringkat 18. Bahkan dengan bersaing hanya dengan konsumsi kekuatan jiwa, aku bisa mengalahkanmu. Petik 1. Jelas bahwa semua orang adalah master jiwa cincin 1. Xie mulai merasakan lumpur beku mengendur dan berhasil membebaskan diri dari belenggu yang mengikat kakinya, situasi telah berubah menguntungkannya. Namun, pada saat ini, dia menangkap seringai di wajah Gu Yue, segera diikuti oleh bola cahaya putih dari tangan lawannya bukannya bola api. Cahaya muncul di depan mata Xie dan membutakannya seketika. Tidak baik, sebuah suara di dalam Xie memanggil dan sepasang belati mulai melambai di depannya, dengan harapan bahwa dengan menggunakan serangkaian serangan intensif akan menangkis serangan lawan. Bagus, mari berhenti di sini, Wu Zhangkong bersuara. Pandangan Xie baru kembali setelah sekitar 10 detik, tetapi matanya berkaca-kaca. Kamu menang. Wu Zhangkong mengarahkan komentarnya ke arah Gu Yue. Xie berpendapat, Guru, saya tidak kalah. Serangan saya sangat intensif dan dia tidak berhasil mematahkannya dengan serangannya. Petik 2. Wu Zhangkong menyuarakan dengan dingin, kamu telah kalah, ambillah. Sementara kamu dengan cemas melambaikan belati kamu, dia sudah pindah ke sisimu. Petik 2. Gu Yue tersenyum, cahaya perak di tubuhnya berkedip dan melesat 3 meter secara horizontal. Ini mengejutkan Xie. Ini, kemampuan apa ini? Gu Yue memandang ke arah Wu Zhangkong, Guru. Jadi, apa aku diterima di akademi ini sekarang? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk, saya pasti akan memenuhi janji saya. Namun, katakan padaku apa latar belakangmu, dan apa jiwa bela dirimu itu. Petik 2. Gu Yue mengeluarkan sehelai surat dari dadanya, ini adalah surat rekomendasi dari akademi dasar saya. Dan seperti jiwaku, itu adalah elementalis. Petik 2. Elementalis. Wu Zhangkong mempertanyakan dirinya sendiri tentang fakta bahwa meskipun dia telah melihat banyak dan memperluas wawasannya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keberadaan jiwa bela diri ini. Pertandingan Gu Yue dengan Xie telah menunjukkan kemampuannya yang mengejutkan dan tak tertandingi dalam 6 elemen berikut, es, api, tanah, angin, cahaya, dan ruang. Kita harus tahu bahwa di dalam tipe-tipe jiwa bela diri, memiliki bahkan satu jenis elemen akan menjadi keberadaan yang ajaib. Tetapi memiliki ke-6 elemen itu akan sulit dibayangkan. Ketika Gu Yue memperhatikan keterkejutan di mata Wu Zhangkong, dia berbagi lebih banyak tentang kemampuannya tanpa niat untuk bersembunyi. Saya bisa mengendalikan semua 6 elemen, tapi, saya tidak bisa menempelkan cincin jiwa saya ke salah satu elemen ini. Jadi, meskipun saya bisa mengendalikan perubahan elemen, sulit untuk memperkuatnya. Keterampilan jiwa pertamaku adalah elemental tide. Ini memungkinkan kekuatan jiwaku bertahan untuk waktu yang lama, dan pada saat yang sama, memungkinkanku kemampuan untuk lebih mengontrol kekuatan elemen. Petik 2. Setelah mendengar deskripsi Gu Yue, Wu Zhangkong akhirnya mengerti. Seperti yang diharapkan, sama sekali tidak ada cara untuk memiliki kontrol seperti itu atas semua elemen dan jiwa yang luar biasa kuat per elemen. Dia hanya memiliki satu jiwa bela diri, bukan 6. Kemampuan untuk mengendalikan semua 6 elemen pada saat yang sama akan berarti bahwa dia tidak akan dapat mengkhususkan pada satu elemen dan semua dari 6 elemen tidak datang dengan keterampilan jiwa tambahan. Apa yang Gu Yue tunjukkan beberapa saat yang lalu berasal dari bagaimana dia bisa mengendalikan elemen, serta pembebasan mereka. Tidak heran tidak ada kemampuan yang tampak sangat kuat,
dan hanya di bawah aplikasi pintar Gu Yue yang memungkinkannya mengalahkan Xie. Namun, jiwa bela diri Gu Yue ini jelas lebih unggul, dan itu tidak akan pucat dibandingkan dengan jiwa bela diri kembar dengan cara apapun. Mengabaikan kemampuan lain, dia hanya menggunakan elemen bumi untuk membangun rawa untuk menjebak Xie, dan penggunaan elemen es untuk membekukannya adalah tanda bahwa dia memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan properti elemen untuk keuntungannya. Jika dia dilatih dengan tepat, akan mungkin untuk merawatnya menjadi master jiwa yang jenius. Wu Zhangkong melanjutkan, bagus. Saya sudah mengerti. Anda sekarang menjadi bagian dari kelas kami, kelas 5 tahun pertama. Petik 2. Bab 65. Bab 65 apakah Anda menang? Terima kasih guru. Gu Yue mengangguk dengan seringai di wajahnya. Sikap Wu Zhangkong menjadi dingin. Kamu harus bergabung dengan mereka dalam berlari. Ini adalah pendidikan jasmani wajib. Xie, kamu juga. Petik 2. Xie menunjukkan dengan wajah pahit, Guru, bukankah kita dibebaskan dari berlari karena pertandingan? Wu Zhangkong menjawab dengan dingin, apakah kamu menang? Aku, jantung Xie terbakar amarah serta dipenuhi dengan depresi. Bukankah begitu? Jika seseorang menghubungkan pertandingannya dengan Tang Wulin, maka sebagian besar kesuksesan Tang Wulin memiliki beberapa komponen keberuntungan. Namun, dia telah mengerahkan semua upaya dan kekuatannya dalam pertandingan ini dengan Gu Yue, dan pada akhirnya, dia masih kalah. Jiwa bela diri gadis ini terlalu aneh, bukan? Itu bahkan lebih aneh dari sepasang Dragon Daggers miliknya. Gu Yue tersenyum. Dia tidak mencoba untuk menghindari pelatihan tetapi berlari ke sisi lapangan dan bergabung dengan teman-teman sekelasnya lainnya dalam lari mereka. Xie menghela nafas panjang karena dia tidak punya banyak pilihan selain ikut pelatihan. Menatap sosok mereka, ekspresi dingin Wu Zhangkong pecah untuk mengungkapkan senyum langka. Dia berbalik dan berjalan ke arah gedung akademik utama. Langkah Gu Yue ringan dan cepat. Ketika dia mencapai Tang Wulin, dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda membungkus rantai besi di sekitar tubuh Anda? Tang Wulin menjawab, untuk membangun kekuatanku. Guru memberi saya persyaratan yang lebih ketat. Anda benar-benar tangguh. Petik 2. Gu Yue nyengir, aku benar-benar tidak sehebat itu. Tidak ada elemen saya yang sekuat itu. Hanya saja saya telah mengendalikan mereka dengan baik. Semua jiwa bela diri adalah sama. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa yang cukup dan Anda dapat sepenuhnya memahami serta mengendalikan jiwa bela diri Anda dengan baik, maka itu akan memberi Anda kejutan. Petik 2. Hati Tang Wulin bergerak sedikit setelah mendengar pikiran Gu Yue. Kontrol. Apakah pinggang Anda tidak lelah sama sekali, dari semua berdiri dan berbicara itu? Siapa yang bisa mengendalikan jiwa bela diri mereka dengan berbagai cara seperti milik Anda? Tanpa perlu mengenakan pakaian yang berbobot, dan setelah istirahat, ia merasa agak santai ketika berlari sekarang. Gu Yue menjawab, itu karena kamu belum memahami jiwa bela dirimu dengan cukup baik. Petik 2. Xie tidak yakin, bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku tidak mengerti sepenuhnya? Gu Yue menjawab, kamu baru saja dikalahkan, perlu saya jelaskan lebih banyak. Petik 2. Aku, Xie bersedih dan merasa seperti membenturkan kepalanya ke dinding. Apakah dia bukan anak ajaib? Apa yang terjadi padanya setelah memasuki akademi ini? Terlebih lagi, ini berada di kelas terburuk, namun dia dipermalukan berulang kali. Wu Zhangkong berjalan ke gedung sekolah. Semua kelas masih diadakan, sehingga koridornya kosong. Berjalan ke kantor pengajaran, dia berhenti tiba-tiba dan berpikir dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Masuk, Long Hangsu terdengar. Zhangkong membuka pintu dan masuk. Long Hangsu duduk di belakang meja kerjanya dan merajuk. Dia berpikir keras tentang bagaimana mengelola hubungannya dengan Wu Zhangkong. Hari ini, pria ini tidak memberinya muka. Namun, jika dia mencoba mengusir Wu Zhangkong, itu bisa dibilang mustahil. Terlebih lagi jika dia mencari persetujuan presiden. Bagaimana dia menyarankan untuk memberikan hukuman kepada Wu Zhangkong saja? Wu Zhangkong telah dikirim untuk mengajar kelas terburuk di kelas 5, seberapa besar hukuman yang bisa dia berikan? Mungkinkah ini penyebab sikapnya? Apakah itu sebabnya Wu Zhangkong bertingkah seperti tikus mati yang tidak terasa dingin? Ekspresi Long Hangsu berubah menjadi kejutan ketika dia menyadari bahwa Wu Zhangkong baru saja berjalan ke kantor. Dengan muka dingin, Long Hangsu bertanya, Guru Wu, ada yang bisa saya bantu? Wu Zhangkong berjalan ke mejanya dengan ekspresi tenang, lalu membungkuk ke arah Long Hangsu. Maaf, Direktur Long, saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Mengincar busurnya, jika seseorang menggambarkan hati Long Hangsu sebelumnya penuh dengan ketidaksenangan, maka itu akan berubah menjadi kejutan penuh pada saat perpecahan itu. Situasi apa ini? Pangeran tampan sombong yang sombong datang untuk meminta maaf. Apakah matahari terbit dari barat? Terhadap guru ini dengan karakteristik ekstrim seperti itu,
ia memiliki cukup banyak pengetahuan tentang dirinya. Sejak hari pertama Wu Zhangkong di akademi, dia menjadi pusat perhatian. Dia memiliki penampilan, kekuatan, dan nama menjadi orang yang paling kuat di akademi. Tapi, dia sombong seperti dia pantang menyerah, dan dia belum mematuhi silabus pengajaran akademi dan bertindak semata-mata sesuai dengan pandangannya sendiri. Para siswa perempuan di akademi sejak itu memberinya nama Pangeran Tampan. Pria ini bahkan punya pipi untuk mengabaikan presiden. Dikatakan bahwa pernah ada waktu ketika presiden berusaha untuk berbicara dengan Wu Zhangkong dan dia baru saja meninggalkan setengah jalan ke dalam percakapan presiden. Namun, dia memiliki hak untuk menjadi sombong karena dia berasal dari tempat itu. Pada usia muda 30 tahun, ia berhasil memiliki peringkat 60 kaisar jiwa, terlebih lagi jika itu berasal dari tempat itu. Dikatakan bahwa dia semacam keajaiban. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia memutuskan untuk datang ke sini. Itulah sebabnya pria ini hanya memiliki mata di atas kepalanya. Tetapi mengapa pria ini, Wu Zhangkong, meminta maaf kepadanya? Apakah kuburan hanya berubah menjadi taman? Wu Zhangkong melanjutkan dengan serius, apa yang terjadi hari ini semata-mata salahku. Jadi, saya di sini untuk meminta maaf. Saya berharap untuk meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Tidak pernah, tidak pernah. Long Hangsu tidak tahu apakah dia dikejutkan oleh Wu Zhangkong, atau bahwa permintaan maaf telah melunak amarah dalam dirinya, tetapi ketika dia menjawab dengan tergesa-gesa, itu mengungkapkan beberapa kelemahan dalam kekuatannya. Wu Zhangkong mengangguk dan melanjutkan, Direktur Long, seorang siswa baru telah tiba di kelas kami. Dia baru saja lulus ujian dan cocok dengan kondisi akademi kita. Sesuai dengan kebijakan akademi, jika seorang siswa potensial melewatkan tanggal penerimaan, tetapi telah diterima di akademi berdasarkan kondisi khusus, mereka hanya dapat mulai dari kelas 5. Karena itu, saya meminta izin Anda untuk menerimanya di akademi. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menyerahkan Long Hangsu surat yang diberikan Gu Yue padanya. Long Hangsu mengambil surat itu. Baiklah, aku akan memastikan ini. Petik 2. Wu Zhangkong menjawab, itu saja untuk saat ini. Saya akan menunggu izin Anda. Petik 2. Baru sekarang Long Hangsu akhirnya sadar kembali. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Zhangkong datang untuk meminta maaf. Dia telah melakukan itu sehingga dia bisa datang dan mencari bantuan Long Hangsu. Namun, Long Hangsu tidak lagi marah setelah menerima permintaan maaf Wu Zhangkong. Dia tidak tahu mengapa, tapi pesona pangeran iblis sombong yang arogan tidak hanya efektif pada wanita. Guru Wu, saya masih harus mengingatkan Anda untuk meninggalkan saya dengan harga diri di depan para siswa, Long Hangsu berseru dengan muram. Baik, Wu Zhangkong mengangguk. Long Hangsu tidak berharap Wu Zhangkong menyetujuinya dengan mudah. Pangeran tampan sombong yang sombong ini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu juga alasan mengapa dia adalah orang yang suka berkata-kata. Karena dia menyetujuinya, dia akan melihatnya sampai akhir. Long Hangsu tidak mengharapkan hubungan mereka berubah dengan sangat cepat. Tampaknya untuk saat ini, memiliki Wu Zhangkong di akademi menengah tidak akan menjadi hal yang buruk. Guru Wu tampaknya memegang siswa ini dengan hormat. Saat ia berpikir, Long Hangsu membuka surat itu dan membacanya dengan detail. Surat ini datang dari sekolah dasar di kota kecil, dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Gu Yue, perempuan, kekuatan jiwa, peringkat 15. Jiwa bela diri, elementalis. Bab 66, babak 66 elementalis. Dia jenius, hanya aku yang bisa mengajarinya dengan tepat. Saya harap Direktur Long akan memberi saya dukungan Anda, dan apapun yang terjadi di masa depan, harap pastikan bahwa ia tetap berada di kelas saya. Petik 2. Long Hangsu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan bertanya, elementalis. Jiwa bela diri apa ini? Guru Wu diberi informasi dengan baik, tentunya Anda akan mengetahui hal ini. Petik 2. Wu Zhangkong menjawab, saya baru saja melihatnya. Itu bukan tipe jiwa bela diri yang buruk. Anda akan melihatnya beraksi selama turnamen promosi kelas mendatang. Petik 2. Setelah mendengar Wu Zhangkong menyebutkan pertandingan promosi kelas, Long Hangsu memberitahunya, menugaskan Xie ke kelasmu adalah karena aku berharap sesuatu terjadi dari kelasmu selama pertandingan ini. Bagaimanapun, ketika kelas terburuk meningkatkan kekuatannya, itu akan kelas di atasnya untuk bekerja lebih keras. Keberadaan turnamen promosi kelas ini murni didasarkan pada mengambil keuntungan dari rasa hormat siswa dalam mereka untuk berlatih lebih keras. Guru Wu, sudahkah Anda memutuskan perwakilan yang akan Anda bawa ke turnamen ini? Petik 2. Ya, aku sudah memikirkannya. Petik 2. Ketika Wu Zhangkong kembali ke kelasnya, tugas menjalankan putaran telah selesai. Kumpulkan di sini. Para siswa kelas 5 datang kepadanya di tengah lapangan seperti sepasukan pasukan berpengalaman. Kita akan mengakhiri latihan pagi hari ini di sini.
Anda diberhentikan. Gu Yue, silakan tinggal. Petik 2. Akhirnya berakhir. Kebahagiaan apa? Hampir seketika, semua siswa berlari untuk asrama mereka. Mereka akhirnya punya waktu untuk istirahat. Karena latihan, wajah kecil Gu Yue terlihat lebih merah dari sebelumnya. Saya Wu Zhangkong, guru yang bertanggung jawab atas kelas Anda. Ini adalah kunci asrama Anda, dan ini adalah seragam dan buku pelajaran Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda secara resmi menjadi anggota kelas 5. Petik 2. Terima kasih, Guru Wu. Gu Yue mengumpulkan barang-barang dari Wu Zhangkong. Istirahatlah. Kami akan melanjutkan kelas kami di sore hari. Petik 2. Xie menarik Tang Wulin dengan cepat menuju asrama. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Apa yang harus Anda katakan? Keluarlah dengan itu. Alasan Xie bergegas Tang Wulin ke asrama mereka beberapa saat yang lalu jelas karena dia punya sesuatu untuk dikatakan. Yakinlah, saya tidak meminta pertarungan lagi. Xie memutar matanya. Ini karena aku punya niat baik terhadap kesejahteraanmu. Pernahkah Anda melihat Gu Yue? Jangan terlalu dekat dengannya. Petik 2. Tang Wulin bertanya, dengan ragu, bagaimana saya dekat dengannya? Bukankah kita dikenalkan dengannya beberapa saat yang lalu? Petik 2. Xie mendengus, melihat bahwa kamu bahagia mengobrol dengannya sekarang, apakah kamu kepincut olehnya? Guru Wu telah menyebutkan bahwa pertandingan promosi kelas paling tidak membutuhkan 2 peserta. Sebelumnya itu kita, tapi sekarang dia di sini, apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan melawannya? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, jelas tidak. Saya akan membiarkan dia berpartisipasi di dalamnya. Petik 2. Mata Xie melebar, apakah kamu idiot? Turnamen promosi kelas hadir dengan hadiah. Apakah Anda tidak ingin makan dari jendela pertama? Petik 2. Ini, ketika datang ke makanan, Tang Wulin merasa terjebak. Dia belum makan sejak pagi ini karena musi, dan latihan pagi hanya membuatnya lebih lapar. Saya menduga Tang Wulin dan Gu Yue akan berpartisipasi dalam pertandingan bersama. Zhou Zhangxi berjalan masuk dan jelas telah mendengar percakapan itu. Xie menunjuk dirinya sendiri, apakah kamu mengatakan saya tidak berpartisipasi? Zhou Zhangxi menjelaskan, dalam 3 pertandinganmu dengan Tang Wulin, kamu telah kalah 2 kali dan pipimu bahkan bengkak dari salah satunya. Dan sekarang, Anda telah kehilangan Gu Yue hari ini. Mengapa Anda berpikir bahwa orang yang dihilangkan adalah Tang Wulin dan bukan Anda? Dia tidak terlalu senang dengan Xie sejak awal, dan ini terlalu baik dari kesempatan untuk menyerang dia. Xie terkejut dengan komentar Zhou Zhangxi, dan ketika dia berpikir kembali, dia tidak dapat menyangkal bahwa hal-hal ini tidak pernah terjadi. Wajahnya berkerut menjadi tampilan yang luar biasa. Cukup, gunakan otakmu, kan? Dengan karakter Guru Wu, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Anda berdua masih akan berpartisipasi, dan orang yang tidak akan berpartisipasi adalah saya. Minimal 2 peserta tidak berarti hanya ada 2 peserta. Bahkan mungkin 3. Yun Xiao adalah orang terakhir yang memasuki asrama, ekspresinya dipenuhi dengan pengunduran diri dan tatapannya sepertinya bertanya, kemana semua otakmu pergi? Tang Wulin menggosok perutnya, berapa banyak peserta yang akan berlaga dalam lomba tidak penting. Yang penting saya lapar, saya ingin makan. Sebelum dimulainya kelas sore, legenda lain sedang dibuat di Issea Academy. Dewa pelahap tertentu telah membuat rekor lain. Sehubungan dengan pandangan aneh dari para siswa, Tang Wulin terbiasa dengan hal itu. Tanpa memedulikan mereka, dia hanya mengunyah seteguk besar sambil duduk di ruang makan. Itu hanya kebetulan, karena menu untuk makan siang adalah roti besar lagi. Dan sisa teman asrama Tang Wulin hampir saja melotot ketika dia mengambil satu roti besar satu demi satu ke dalam perutnya. Xie berbicara dengan serius, di masa depan, jika aku pernah menggunakan makan sebagai taruhan untuk bertaruh denganmu, aku idiot. Petik 2. Tang Wulin menjawab, selain ini, saya tidak akan bertaruh apapun dengan Anda. Tidak ada motivasi. Petik 2. Aku tidak bisa menyelesaikan ini, kamu bisa memilikinya. Pada saat ini, sebuah suara datang kepadanya dari samping, dan kemudian muncul penampilan roti putih bersalju besar, yang kemudian ditempatkan di piring Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat. Bukankah Gu Yue yang memberinya roti ini? Namun, dia telah berganti ke seragam akademi dan terlihat mirip dengan siswa di sekitarnya. Terima kasih. Tang Wulin mengangguk ke arahnya. Dia selalu memiliki kecenderungan menghasilkan perasaan yang baik terhadap individu yang memberinya makanan. Gu Yue mengangguk ke arahnya dan berbalik untuk pergi. Zhou Zhangxi bergerak ke arah Tang Wulin secara misterius. Wulin, dari pandangan saya, bukankah dia sudah jatuh cinta padamu? Hari ini, setelah bergabung dengan kami di kelas kami, dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Anda. Dan sekarang, dia bahkan memberimu roti.
Sepertinya saya bawa dia jatuh cinta dengan Anda. Petik 2. Tang Wulin menjawab dengan wajah tak berdaya, kamu hanya 9 kan? Pikiran macam apa yang ada di otakmu itu? Petik 2. Zhou Zhangxi melanjutkan, selama beberapa hari terakhir, saya memiliki pemikiran tentang bagaimana untuk menghancurkan Anda. Tapi saya tidak lagi, itu menghilang ketika Anda memalu. Petik 2. Melihat bahwa orang ini menghindari pertanyaannya, Tang Wulin kembali makan roti di gigitan besar. Kelas sore dilanjutkan dengan regimen latihan fisik yang bahkan lebih keras dari apa yang mereka miliki di pagi hari. Di mana kelas teori dan pengetahuan pergi. Penjelasan Wu Zhangkong sederhana. Dengan standar kelas saat ini, apa yang bisa dipelajari tentang teori dan pengetahuan? Kapan pangeran tampan yang sombong itu berbicara dengan alasan? Berlari lebih baik dalam arti mereka bisa bertahan. Tetapi ketika beralih ke lompatan katak, lapangan dipenuhi dengan siswa kelas 5 yang berbaring di tanah dalam waktu kurang dari 30 menit. Sehari penuh latihan fisik membuat anak-anak berusia 9 tahun ini merangkak kembali ke asrama mereka. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue datang menemui saya setelah makan malam Anda. Wu Zhangkong menyebut dengan dingin saat kelas berakhir. Xie hanya berdiri stabil dengan bantuan dari Tang Wulin, kakinya masih menggigil. Gu Yue sedikit lebih baik, tapi tangannya mendukung kedua lutut. Gadis ini yang memiliki jiwa bela diri elementalis adalah hadiah dari surga. Selama latihan fisik mereka, dia tampak lebih santai daripada yang lain, dan itu bukan karena staminanya lebih baik. Tetapi karena jiwa bela dirinya adalah elementalis, yang memungkinkannya untuk berinteraksi dengan elemen-elemen di udara, yang mengawasinya saat dia berlatih. Elemen angin memungkinkannya menjadi ringan dan cepat, elemen cahaya membantu mendapatkan kembali energinya, elemen api menambah kekuatannya, unsur-unsur bumi memperkaya kegigihannya, elemen es memungkinkannya berkepala dingin. Tampaknya setiap jenis elemen membantunya dengan pelatihan. Bab 67. Bab 67 Pelatihan Khusus. Mengapa kamu di sini selarut ini? Setelah perseteruan Xie dengan Tang Wulin berubah menjadi persahabatan, eksteriornya yang dingin agak berkurang. Seluruh orangnya telah berubah juga dan dia tampak lebih asli. Suasana tuan muda yang kaya perlahan menghilang. Beruntung bahwa Wu Zhangkong adalah guru mereka dan memiliki jalan dengan kelas. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan di kelas pelatihan fisik. Guru melakukan itu untuk kebaikan kita sendiri. Tang Wulin mendukung Xie. 1 jam sebelum makan malam, sebagian besar siswa tertidur lelap. Meskipun Tang Wulin lelah, dia bertahan dan mencoba bermeditasi. Dalam 2 hari ini, setelah ia mengubah metode meditasinya, ia merasakan peningkatan dan peningkatan efisiensi pemulihan fisiknya. Seekor burung canggung terbang lebih awal, mereka yang memiliki jiwa bela diri yang lemah harus bekerja lebih keras dalam berkultivasi. Bahkan ada kelas di malam hari. Bagaimana Tang Wulin bisa mulai menempa Sky Dragon Iron-nya? Ini masalah. Dia hanya bisa menempa logam pada tengah malam lalu, tetapi itu tidak akan berhasil. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia akan berhenti menerima tugas lain, setidaknya untuk saat ini. Setelah makan malam, Tang Wulin praktis menyeret Xie ke lapangan. Xie hampir saja berjalan pergi. Ketika mereka sampai di venue, Gu Yue sudah ada di sana, dan dia juga tampak segar kembali. Saat itu sudah malam, dan sinar matahari terakhir telah melukis langit dengan warna merah menyala. Cahaya yang dipantulkan telah menonjolkan fitur halus Gu Yue. Wu Zhangkong telah berubah menjadi pakaian olahraga hitam dan mengenakan ekspresi tegas. Tidak jauh dari sana, gadis-gadis dari akademi lanjutan berkerumun dalam 2 atau 3, tatapan mereka terpaku pada Wu Zhangkong. Ikut denganku, kalian bertiga. Ketika dia melihat mereka berdua bergerak ke arahnya, Wu Zhangkong berbalik dan pergi. Ketiganya mengikuti di belakang Wu Zhangkong ke kedalaman akademi. Wu Zhangkong membawa mereka bersamanya ke bagian belakang akademi dan ke tempat latihan dalam ruangan. Ini adalah apa yang dia minta dari Long Hangsu selama pertemuan mereka sebelumnya pada hari itu. Dengan menyatakan dukungannya pada pekerjaan Long Hangsu, dan dengan berjanji tidak akan membuat masalah bagi direktur di kantor pengajaran ini, Long Hangsu telah mengembalikan dukungannya dengan memberikan persetujuannya atas permintaan Wu Zhangkong. Demikian pula, sebagai direktur di kantor pengajaran, ia bersama direktur departemen lanjutan. Wu Zhangkong terlibat pertengkaran hebat dengan direktur departemen tingkat lanjut, ke titik di mana dia bahkan telah mematahkan salah satu kaki direktur. Beginilah caranya dia diturunkan ke akademi menengah. Dan jika dia ingin membangun hubungan yang baik dengan guru Wu, itu akan membantunya mendapatkan banyak bonus dari presiden. Apa motif egois yang dimiliki Long Hangsu tidak penting bagi Wu Zhangkong selama tujuannya tercapai. Jika bukan karena Gu Yue, dia tidak akan berkompromi dengan mudah dengan Long Hangsu, dan permintaan maaf bahkan tidak akan ada. Namun, ketika dia datang ke akademi menengah dalam hal ini, dia telah bertemu dengan 2 siswa yang sangat mempengaruhi dia.
Dan jika mereka terlatih, mereka akan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memasuki tempat itu. Sedangkan untuk siswa lain, itu adalah kasus yang agak aneh. Sementara siswa itu tertarik padanya, siswa ini hampir tidak bisa dibandingkan dengan kecemerlangan dua lainnya. Ini adalah situasi saat ini untuk ketiganya. Tempat latihannya melingkar dan ada soul barriers di dalamnya. Ini adalah area pelatihan untuk siswa dengan tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, jika kekuatan jiwa seseorang telah mencapai peringkat tertentu, tempat-tempat seperti ladang akan mudah rusak. Wu Zhangkong membawa ketiganya ke tengah gedung. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua harus berlatih denganku di malam hari. Ini dalam persiapan untuk turnamen promosi kelas dalam 3 bulan. Petik 2. Saat ia pergi ke titik ini, pandangannya pertama kali tertuju pada Tang Wulin. Tang Wulin, jiwa bela diri Anda adalah rumput Blue Silver. Sebelumnya, Anda terpilih untuk turnamen promosi kelas karena saya tidak punya pilihan lain. Meskipun Gu Yue ada di sini sekarang, dan telah melihat bakat dan kekuatannya, apapun yang saya katakan sebelumnya tidak akan berubah. Tapi saya harap Anda akan menunjukkan kepada saya bahwa Anda mampu mewakili kelas 5 dalam pertandingan ini dengan kerja keras Anda. Namun, jika setelah 3 bulan Anda gagal mencapai persyaratan saya akan mengirim keduanya untuk berpartisipasi dalam pertandingan tanpa Anda. Iya nih, meskipun Xie telah mengingatkannya sebelumnya, masih ada kebodohan di dalam Tang Wulin. Bakat selalu menjadi tempat sakit bagi Tang Wulin. Guru Wu, saya tidak berpartisipasi dalam pertandingan ini. Gu Yue tiba-tiba berkata tepat pada saat ini. Wu Zhangkong memandang ke arahnya. Gu Yue berbicara dengan lembut, saya seorang siswa pindahan baru, dan saya tidak ingin menimbulkan implikasi pada orang lain. Jadi, tolong ambil kembali keputusan Anda agar saya ikut serta dalam pertandingan. Petik 2. Wu Zhangkong terkejut. Sejak dia menjadi guru jiwa, dia telah menjadi putra surga yang bangga, bahkan setelah datang ke Akademi Issea dengan pengunduran diri. Bukan karena dia diancam, tetapi karena semua orang terlalu sedih. Namun, ketika wanita muda ini berbicara, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia sangat menghargai jiwa bela diri Xie, tetapi dibandingkan dengan elementalis Gu Yue, Xie berada di level yang lebih rendah. Tang Wulin, juga, tidak berpikir bahwa Gu Yue akan melakukan itu untuknya dan merasa bersyukur terhadapnya. Terima kasih, Gu Yue. Namun, Guru Wu benar. Ini akan memengaruhi kehormatan kelas kita. Dan tentu saja, yang terkuat akan bersaing. Tapi tolong yakinlah, saya akan bekerja keras juga. Jumlah peserta tidak berhenti di 2. Jika saya melatih dan memperkuat diri saya secara memadai selama 3 bulan ini, saya pikir guru akan memungkinkan saya untuk bersaing. Petik 2. Wu Zhangkong terkejut ketika dia melihat ke arah Tang Wulin. Kecerdasan emosional anak ini luar biasa. Kata-katanya tidak hanya menunjukkan kesediaannya untuk bekerja keras, tetapi juga membebaskan dirinya dari kemungkinan posisi tegang. Ini tidak hanya memberi Wu Zhangkong kesan yang baik tentang dia, tetapi juga menambahkan beberapa poin bonus. Guru, apa yang akan kita lakukan dalam sesi pelatihan khusus ini? Itu tidak bisa sekadar latihan fisik, bukan? Wu Zhangkong menjawab, jelas tidak. Pelatihan apapun yang Anda lalui, hanya akan ada satu tujuan, dan itu adalah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Daya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, daya keras dan daya lunak. Dari sudut pandang saya, semua kekuatan berasal dari pertempuran yang sebenarnya. Dengan demikian, pelatihan khusus Anda akan mencakup pertempuran yang sebenarnya. Kami akan menggunakannya untuk membangkitkan potensi Anda sendiri, dan juga menggunakannya untuk memberi Anda pengalaman tempur. Saya akan memberi penjelasan singkat kepada Anda semua tentang petunjuk penting, dan kemudian Anda akan mulai. Petik 2. Xie, kecepatan yang kamu miliki di level ini sudah cukup. Namun, kebugaran fisik Anda terlalu lemah, dan Anda tidak memiliki stamina untuk pertempuran panjang. Jadi, ketika bertarung, Anda harus sadar dan mengendalikan kekuatan fisik Anda. Jiwa bela diri kedua Anda memiliki kemampuan dalam menangkap orang yang lengah, tetapi jangan melepaskannya sesuai keinginan Anda. Anda hanya harus menggunakannya saat ada kesempatan. Petik 2. Gu Yue, saya telah mengamati jiwa bela diri elemental Anda hari ini. Meskipun saya tidak ingin mengatakan ini, tetapi dengan kultivasi Anda saat ini, kendali Anda atas setiap elemen cukup bagus. Besok, saya akan membawa kalian bertiga untuk memeriksa kekuatan spiritual Anda. Petik 2. Tang Wulin berbicara, Guru, saya telah melakukan pemeriksaan kekuatan spiritual sebelumnya. Wu Zhangkong memutuskan hubungan dengannya, saya hanya percaya apa yang saya lihat. Petik 2. Bab 68. Bab 68 lawanmu adalah aku. Dia berbalik ke arah Gu Yue dan berkata, di masa depan, aku harap kamu akan terus bereksperimen dengan elemen yang berbeda.
Saya telah dengan hati-hati meninjau jiwa bela diri Anda sepanjang hari, dan saya telah menyimpulkan bahwa jiwa bela diri elementalis kompatibel dengan setiap elemen, tetapi karena tidak satu pun dari elemen ini dapat ditingkatkan dengan cincin jiwa, mereka tidak akan pernah menjadi kuat. Anda tampaknya memiliki kendali penuh atas elemen-elemen yang berbeda, yang merupakan keuntungan besar pada awalnya. Namun, ketika Anda berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak akan memiliki keterampilan jiwa yang kuat sebagai fondasi. Jiwa berdering yang Anda peroleh di masa depan hanya akan dapat meningkatkan kontrol Anda atas unsur-unsur dan kekuatan-kekuatan jiwa Anda. Dalam situasi seperti ini, hanya ada satu jalan menuju kekuasaan untukmu. Anda harus dapat mengontrol lebih banyak elemen. Ini adalah jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika saya melihat Anda menggabungkan elemen bumi dan es untuk menjebak Xie hari ini, saya menyadari bahwa jika Anda dapat menggabungkan elemen yang berbeda dan mengendalikan kekuatan mereka, Anda pasti akan dapat berdiri di puncak dunia di masa depan. Petik 2. Evaluasi Wu Zhangkong ini tidak diucapkan dengan ringan. Jelas, dia sangat menghargai Gu Yue. Iya nih, terima kasih guru. Gu Yue mengangguk. Wu Zhangkong akhirnya menoleh ke Tang Wulin. Sedangkan untukmu, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan kontrol lebih besar atas jiwa bela dirimu. Saya akan jujur dengan Anda, meskipun rumput Blue Silver Anda adalah jiwa bela diri varian, itu masih rumput Blue Silver. Keuletan adalah berkat sekaligus kutukan bagi Anda. Kecuali Anda bisa mengendalikannya dengan sempurna, maka itu tidak bisa disebut kontrol sama sekali. Karena itu, Anda harus mengembangkan diri sebagai Master Control System Battle Soul. Ada juga palu yang kamu gunakan sebelumnya. Kekuatan Anda adalah hadiah, dan itu masih sangat berguna pada level ini. Di masa depan, Anda dapat mencoba menyerang dengan menggabungkan palu Anda dengan rumput Blue Silver Anda. Petik 2. Iya nih, petik 2. Tang Wulin merespons dengan hanya satu kata. Dengan itu dikatakan, kita akan memulai pelatihan khusus sekarang, kata Wu Zhangkong acuh tak acuh. Ketika Xie mendengar bahwa itu bukan latihan fisik, melainkan latihan tempur, ia langsung menjadi lebih bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat, Guru Wu, bagaimana kita dicocokkan? Wu Zhangkong menjawab, kalian tidak akan pergi satu demi satu. Sebaliknya, kalian bertiga akan bertarung bersama. Lawanmu adalah aku. Petik 2. Ekspresi Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue segera menegang. Sebuah cahaya menyala di tangan kosong Wu Zhangkong saat pedang kayu muncul. Aku tidak akan menggunakan kekuatan jiwaku atau keterampilan jiwaku, tetapi meski begitu, kalian bertiga harus memberikan segalanya padamu. Mulai. Saat dia mengatakan ini, dia sudah menembak ke depan dengan pedang kayunya, dengan cepat mendekati Xie. Xie bereaksi dengan kecepatan kilat dan dengan cepat jatuh kembali. Namun, pedang itu seperti lintah yang sulit dilepaskan. Meskipun kecepatan mundurnya sangat cepat, pedang kayu itu lebih cepat. Suara meredam yang dalam menembus udara. Tang Wulin telah bergerak. Dia telah mengambil kata-kata Wu Zhangkong ke hati dan segera menerapkan sarannya. 1000 hammer tungsten halus diterbangkan, menghancurkan langsung menuju Wu Zhangkong. Pada akhir pegangan, bagaimanapun, adalah sehelai rumput Blue Silver yang menghubungkannya dengan Tang Wulin. Dia tahu bahwa itu akan menjadi upaya yang sia-sia untuk mengikat Wu Zhangkong langsung dengan rumput Blue Silvernya. Pada tingkat kekuatan jiwa Wu Zhangkong, hanya perlu beberapa saat baginya untuk membebaskan diri. Ketika itu terjadi, kekuatan jiwa Tang Wulin akan dikonsumsi hampir habis, dan dia tidak lagi dapat menggunakan rumput Blue Silvernya. Adapun Thousand Refined Tungsten Hammer yang dia kirimkan terbang, Wu Zhangkong bahkan tidak menempatkan mereka di matanya, dan terus maju dengan pedangnya. Palu tungsten hanya terbang di belakangnya. Tang Wulin membuat jiong wajah ketika serangannya meleset. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyapu dari sampingnya, mendorong Xie keluar dari jalan dan menyebabkan pedang Wu Zhangkong tidak bertemu apapun kecuali udara. Wu Zhangkong dikejar, tetapi tanah di bawah kakinya dengan cepat menjadi lunak dan es terbang menuju tanah. Gu Yue menggunakan teknik kombinasi unsur yang sama seperti sebelumnya. Wu Zhangkong mengungkapkan senyumnya yang tenang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang kayu itu dengan anggun memenuhi es, dengan mudah menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia melompat keluar dari lumpur. Thousand Refined Tungsten Hammers dari Tang Wulin datang sekali lagi. Namun kali ini, itu bukan hanya satu palu, tetapi lebih tepatnya, keduanya hadir. Dengan kedua palu yang digunakan, jangkauan serangan mereka bahkan lebih besar. Pedang kayu Wu Zhangkong bergerak persis ke kehendaknya dan bertemu dengan palu tungsten, menyebabkan keduanya berhenti di udara dan segera jatuh ke tanah. Kilatan kaget mewarnai mata Wu Zhangkong. Kekuatan pria kecil ini benar-benar kejam. Sebuah bola api muncul di sisi Wu Zhangkong. Sekali lagi, serangan Gu Yue muncul pada saat yang tepat.
Senjata Wu Zhangkong adalah pedang kayu, jadi menggunakan api untuk membakarnya pasti pilihan terbaik. Pedang kayu itu membentuk lingkaran di udara, menyebabkan aliran udara yang aneh muncul. Bola api itu tiba-tiba melenceng dari jalurnya dan melayang di atas Wu Zhangkong, sebaliknya langsung menuju Xie Xie. Belati naga cahaya Xie Xie menebas bola api, memecahnya menjadi bara. Dia meringkuk di udara saat dia masih dalam jangkauan Wu Zhangkong. Kemudian tangan kirinya membuat gerakan sedikit, dan pisau yang tak terlihat muncul saat dia mendorong keluar dengan belati naga ringannya. Pausan Refined Tungsten Hammers dari Tang Wulin sekali lagi menembak ke arah Wu Zhangkong, membombardir Wu Zhangkong. 3 bola api juga ditembak tepat pada saat itu. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue telah menyinkronkan serangan mereka. Sayangnya, lawan mereka terlalu kuat. Pedang kayu di tangan Wu Zhangkong dengan mudah berubah menjadi banyak siluet pedang. Kedua palu dibelokkan sementara Xie Xie dipukul di bahu dan dikirim terbang langsung ke jalur 3 bola api. Jika bukan karena keberaniannya, bersama dengan belati naga light dan belati naga bayangnya, dia takut bahwa dia akan terluka parah. Wu Zhangkong jatuh dari langit. Kali ini, sasarannya adalah Tang Wulin. Pedang kayu mengarah ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak mundur. Xie Xie masih linglung dan tidak akan bisa membantunya, dan Bu Yue telah dimakamkan di bawah Xie Xie, yang membuatnya tidak dapat mendukungnya. Situasi ini telah dibuat dengan cermat oleh Wu Zhangkong untuk mengisolasinya. Pertempuran sejati akan membangkitkan potensi siswa. Ini persis seperti apa yang dia lakukan di akademi lanjutan. Ketika dihadapkan dengan tekanan besar, potensi siswa akan terungkap dari bagaimana mereka bereaksi. Pada saat genting ini, Tang Wulin tidak menyusut kembali. Sebagai gantinya, ia meluncurkan Blue Silver Grace-nya dan menggunakan bin pada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong hanya berjuang sedikit dan membebaskan diri dari rumput Blue Silver Tang Wulin, menguras kekuatan jiwanya. Bahkan tidak ada cukup waktu bagi Tang Wulin untuk menarik palu yang sebelumnya dia kirim terbang. Dengan pedang kayu yang menghantam dadanya, ekspresi Tang Wulin berubah menjadi salah satu fokus ekstrim. Dia masih ingat pertempuran yang pernah dia lawan dengan Xie Xie sebelumnya. Hanya karena dia memperlakukan Xie Xie sebagai logam, sehingga dia bisa mencapai tingkat seperti itu dan bertahan begitu lama. Pada saat ini, dia akan sekali lagi memperlakukan Wu Zhangkong seperti logam. Dia dengan cepat memasuki kondisi halus yang hanya terfokus pada penempaan. 2 lampu abu-abu secara bersamaan menyala. Sebuah palu muncul di tangan kanannya, menghalangi pedang kayu, sementara palu yang muncul di tangan kirinya menabrak Wu Zhangkong. Ding! Pedang kayu menghantam palu, mengeluarkan nada logam yang tajam. Tang Wulin hanya merasakan kekuatan luar biasa yang ditransmisikan saat 1000 palu perak berat yang halus terbang ke perutnya dari recoil, menjatuhkannya kembali. Bab 69. Bab 69 Pembukaan Roh. Ketika Tang Wulin memasuki fokus ekstrim, dia menjadi sangat jernih dan tahu betul bahwa jika dia bergerak mundur, palu di tangan kirinya tidak akan bisa mencapai gurunya. Dengan demikian, ia melonggarkan cengkramannya pada palu di tangan kirinya yang kemudian tiba-tiba terbang menuju Wu Zhangkong. Wu Zhangkong dengan santai menjentikkan pedang kayu di tangannya, secara horizontal menyapu palu kiri Tang Wulin. Jiwa bela diri Wu Zhangkong sebenarnya adalah pedang. Dia sedang berlatih untuk mencapai ranah One Sword Cleaves 10,000. Jadi, terlepas dari serangan apapun yang digunakan atau siapapun lawannya, Wu Zhangkong memilih untuk hanya menggunakan pedangnya. Namun, dia menderita kali ini. Saat palu dan pedang bertabrakan, Wu Zhangkong merasakan gelombang kekuatan yang kuat menembus pedang kayunya. Meskipun kekuatan Tang Wulin tidak tertandingi olehnya, dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya dan hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan jiwanya. Wu Zhangkong merasa seolah-olah pedang kayunya berada di ambang kehancuran. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa, ketika dia merasakan kekuatan mengalir melalui pedang kayunya. Kaca, pedang kayunya pecah, dan 1000 palu perak berat yang halus terbang dengan berani ke arah kepalanya. Wu Zhangkong melesat ke samping, menghindari 1000 palu perak berat halus dengan pencukuran yang dekat. Palu-palu tempa yang tampaknya kecil itu jatuh ke tanah, menciptakan suara ledakan yang memekakkan telinga. Itu memberi Xie Xie, yang sedang bersiap untuk memberikan dukungannya kepada Tang Wulin, sangat terkejut. Tang Wulin telah memaksa kembali Guru Wu, dan bahkan mematahkan bilah kayunya. Mundur beberapa langkah, Tang Wulin mengangkat palu peraknya yang berat ke dadanya untuk bertahan. Wu Zhangkong berhenti, menatap kosong sejenak. Dia tahu palu Tang Wulin agak aneh. Berhenti. Dia mengangkat tangannya, menghentikan Gu Yue dan Xie Xie. Keduanya sedang bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Xie Xie memandang Tang Wulin dengan aneh, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke palu abu-abu di tanah yang belum pernah dilihatnya. Dia merasakan jantungnya berkontraksi dengan gelombang ketakutan pada saat itu juga. Pertama kali dia melawan Tang Wulin, dia diikat oleh Tang Wulin.
Jika palu ini jatuh ke arahnya, Tang Wulin bergegas menuju tanah dan mengambil 3 palu, mengembalikannya ke cincin perak berat. Palumu tidak normal. Wu Zhangkong memandang ke arah Tang Wulin dengan mata penuh keraguan. Tang Wulin menjawabnya, palu ini dibuat dengan heavy silver, dan sedikit lebih berat dari palu tempa yang normal. Petik 2. Seberapa berat mereka? Coba saya lihat. Xie sangat ingin tahu tentang palu-palu itu, yang telah dapat menghancurkan pedang kayu Guru Wu. Dang, tak lama setelah heavy silver hammer meninggalkan tangan Tang Wulin, itu jatuh ke tanah. Xie jatuh dari kekuatan besar inersia. Ayo, Xie menggeram kesakitan. Kamu, apa ini milikmu? Ini sangat berat. Petik 2. Wu Zhangkong berjalan ke arahnya dan mengambil 1000 palu perak berat halus. Mereka memindahkannya tanpa sadar. Tidak heran pedang kayunya telah pecah, berat palu ini. Tang Wulin berkomentar, satu palu memiliki berat sekitar 150 kg. Petik 2. Wu Zhangkong bertanya, ada 3 gelombang kekuatan. Apakah Anda yang menyebabkan itu, atau itu karena sesuatu yang lain? Petik 2. Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum menjawab Wu Zhangkong, itulah kemampuan para palu itu. Setelah menempa dengan Thousand Refinements, efek yang tidak diketahui dapat dibuat. Milik saya datang dengan satu juga, dan itu disebut efek Stack Hammers. Petik 2. Wu Zhangkong, meskipun dia tidak memiliki pengetahuan tentang penempaan, tahu bahwa sepasang palu perak yang sangat berharga. Dengan anggukan lembut, dia menanyai Tang Wulin, apakah kamu sangat berbakat dalam pemalsuan? Aku pandai besi. Ketika Tang Wulin memikirkan tentang perawatan yang telah diberikannya dari Asosiasi Pandai Besi, dia merasa lebih baik. Mata Wu Zhangkong mengungkapkan ekspresi perhatian saat ia mengangkat tangannya ke arah Tang Wulin. Ayo, pegang tanganku. Tang Wulin menggenggam tangannya. Tangan Wu Zhangkong besar dan jari-jarinya panjang. Genggamannya terasa dingin, dan tidak ada sedikit pun kekasaran. Tarik aku dengan sekuat tenaga, tunjukkan padaku betapa hebatnya kekuatanmu sebenarnya. Wu Zhangkong memesan Tang Wulin. Oh, jawab Tang Wulin. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum mengumpulkan kekuatan dari kedua lengannya saat dia menarik. Wu Zhangkong mempersiapkan diri. Seperti paku, dia berdiri diam tanpa menggerakkan seuntai rambut pun. Saat Tang Wulin mengerahkan seluruh kekuatannya, pipinya yang kecil mulai memerah sebesar-besarnya. Meskipun Wu Zhangkong tampak diam, getaran kekuatan jiwa yang sebagian tersembunyi mengungkapkan bahwa dia tidak sesantai kelihatannya. Dia benar-benar harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencegah Tang Wulin menyeretnya pergi. Cukup, setelah beberapa saat, Wu Zhangkong menghentikan Tang Wulin. Baru saat itulah Tang Wulin berhenti menariknya. Warna aneh melintas di perilaku baja Wu Zhangkong. Dia menepuk bahu Tang Wulin. Di turnamen promosi kelas, kalian bertiga harus bersaing bersama. Jika Anda bisa mengerahkan kekuatan Anda ke jumlah saat ini, kemudian menambahkan taktik kami, itu akan sangat menarik. Petik 2. Saat Tang Wulin dan Xie kembali ke asrama, mereka benar-benar kelelahan. Lupakan tentang penempaan, itu akan menjadi keajaiban jika Tang Wulin bisa memaksakan dirinya ke posisi meditasi. Mulai hari berikutnya, Tang Wulin secara eksklusif dikeluarkan dari kelas pelatihan fisik. Alasannya hanya karena kebugaran fisik Wu Zhangkong bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tang Wulin. Latihan normal tidak berguna bagi keajaiban berbakat seperti Tang Wulin, dan akan lebih baik memanfaatkan waktu di pelatihan lain. Tapi apa yang akan dipraktikkan Tang Wulin tidak sederhana juga. Itu untuk mengendalikan Blue Silver Grace-nya. Siswa-siswa lain dari kelas 5 kelas 1 tidak tahan lagi dengan kelas pendidikan jasmani, dan pada hari ketiga, mereka semua berantakan di tanah. Ini adalah kembalinya ke jadwal asli memiliki kelas pelatihan fisik di pagi hari, kemudian kelas teori dan pengetahuan di sore hari. Karena kelas pelatihan fisik dipersingkat menjadi hanya setengah hari, para siswa merasa lebih santai dan tidak ada yang mengeluh. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue semua telah melalui kekuatan spiritual, dan hasilnya sangat mencengangkan. Kekuatan spiritual Xie adalah 29, yang dianggap baik untuk orang lain dalam kelompok usianya. Itu dianggap sebagai tahap yang mendekati tingkat menengah dalam Spirit Origin. Kekuatan spiritual Tang Wulin adalah 44, yang juga dianggap dalam kisaran tingkat menengah peringkat asal roh. Dia diam tentang level sebelumnya. Karena tes sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan spiritualnya adalah 38, maka dalam rentang waktu yang singkat itu, kekuatan spiritual batinnya telah tumbuh banyak. Kedua tingkat kekuatan spiritual mereka sudah agak mengejutkan Wu Zhangkong. Namun, ini ringan dibandingkan dengan apa yang ditawarkan Gu Yue. Kekuatan spiritual Gu Yue adalah 119, jauh di atas pangkat Spirit Origin. Dalam kekuatan spiritual peringkat, Spirit Origin berada di bawah. Ketika tingkat kekuatan spiritual tumbuh di atas 100, itu dianggap telah memasuki peringkat kedua, pembukaan roh.
Pembukaan roh adalah ketika pikiran dan hati seseorang dapat berkomunikasi, yang berarti pikiran dan kemauan seseorang adalah satu. Ketika seseorang mencapai peringkat pembukaan roh, saat itulah kemampuan mereka untuk mengendalikan kekuatan spiritual mereka dimulai, dan di mana seseorang dapat mulai mengendalikan kekuatan spiritual mereka untuk tujuan mereka sendiri. Seseorang kemudian akan mampu menanggung beban 2 jiwa roh kuning atau 1 jiwa roh ungu. Wu Zhangkong akhirnya mengerti bahwa jiwa bela diri Gu Yue, elementalis, mungkin sebenarnya merupakan variasi langka dari jiwa bela diri tipe roh. Itu bisa dikontrol sepenuhnya olehnya ketika kekuatan spiritual dan jiwanya yang besar, elementalis, berkomunikasi satu sama lain. Spirit System Battle Soul Masters adalah salah satu tipe Soul Masters paling langka di era modern, dan juga yang paling dicari. Ini karena mereka dikombinasikan dengan Mesha. Ini mengakibatkan Wu Zhangkong meningkatkan kewaspadaannya terhadap Gu Yue. Tentu saja, proses latihan mereka yang sulit tidak akan berbeda dari yang lain. Seseorang akan diminta untuk berlatih lebih keras lagi jika mereka menarik perhatian pangeran tampan yang sombong. Maka, waktu seminggu segera berlalu. Tang Wulin tidak mengambil cuti untuk mengunjungi bengkel Mang Tian, jadi tentu saja dia tidak berhasil menyelesaikan tugas penempaannya. Bab 70. Babak 70 menempa untukku. Didi, sama seperti dia berbaring di tempat tidurnya, komunikator jiwa Tang Wulin berbunyi. Tang Wulin hampir lupa tentang masalah ini. Sebagai seorang guru jiwa, dia tidak perlu membeli listrik jiwa untuk mengisi ulang baterainya. Dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankannya. Komunikator menampilkan nomor tertentu. Halo, Tang Wulin menerima panggilan itu. Apa yang kamu lakukan? Sebuah suara yang akrab terdengar dari sisi lain dari komunikator. Ketika dia mendengar suara ini, Tang Wulin segera menjadi waspada dan buru-buru duduk. Guru, pemilik suara itu adalah Mang Tian. Ada apa denganmu? Anda belum menyelesaikan misi peringkat kedua bahkan setelah seminggu penuh. Mang Tian berkata dengan kasar. Tang Wulin buru-buru menjawab, bukan itu guru. Saya baru saja sibuk dengan pelatihan dan studi saya belakangan ini. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk pergi ke bengkel Anda, tetapi saya telah merencanakan untuk pergi besok pada hari istirahat saya. Petik 2. Mang Tian terdiam sesaat. Kamu hanya di kelas 1, namun kamu sudah sangat sibuk. Tang Wulin menjelaskan jalannya peristiwa yang telah dia lalui mulai dari kedatangannya. Saat ia berbicara dengan Mang Tian, baik Zhou Zhangxi dan Xie Xie memiringkan kepala mereka ke arah Tang Wulin untuk mencari gosip. Datanglah besok. Saya juga di sini sekarang. Mang Tian menutup telepon setelah mengucapkan beberapa kata terakhir ini. Hei, Tang Wulin, bukankah Anda bilang tidak punya uang? Bagaimana Anda bisa membeli seorang komunikator jiwa? Xie Xie bertanya dengan sedih. Tang Wulin menjawab, ini adalah bagian dari manfaat yang saya peroleh setelah saya bergabung dengan asosiasi. Saya tidak membelinya, saya tidak akan mampu membelinya jika tidak. Petik 2. Asosiasi, hubungan apa? Zhou Zhangxi dengan rasa ingin tahu bertanya. Yun Xiao juga menoleh dari samping karena penasaran. Tak perlu dikatakan, setelah pelatihan fisik selama 1 minggu penuh, tubuh semua orang mengungkapkan perubahan yang jelas. Karena mereka adalah master jiwa, kecepatan pemulihan fisik mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Orang-orang biasa akan sulit sekali untuk bertahan dalam latihan yang keras seperti itu, tetapi bagi guru jiwa seperti mereka, kebanyakan akan pulih setelah semalaman meditasi. Asosiasi pandai besi. Bakat bawaan jiwaku tidak cukup tinggi, jadi aku mulai belajar bagaimana menempa di usia muda. Petik 2. Yun Xiao termenung bertanya, apakah penempaan ada hubungannya dengan kekuatan konyolmu? Tang Wulin mengangguk. Xie Xie berkata, pandai besi, jenis yang memurnikan logam. Petik 2. Tang Wulin mengangguk sekali lagi. Kata Xie Xie, lakukan dengan baik di jalan ini dan Anda akan memiliki masa depan yang baik. Saya ingat ayah saya membeli komponen inti Mesha yang pernah menjadi Tousan Refined 1 kali, sepertinya sangat mahal. Bagaimana kalau Anda memurnikan beberapa logam untuk saya setelah Anda mencapai peringkat Grandmaster? Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, kamu ingin menjadi Mesha Master? Xie Xie dengan bangga menjawab, tentu saja. Saya berasal dari keluarga Master Mesha yang terkenal. Wajar kalau aku juga ingin menjadi seperti itu. Petik 2. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, baik Zhou Zhangxi atau Yun Xiao telah turun dari ranjang mereka dengan rasa ingin tahu mereka terguncang. Untuk anak muda seperti mereka, Mesha adalah impian. Katakan padaku, seperti apa guru Mesha yang sebenarnya? Kualifikasi apa yang harus dipenuhi seseorang? Zhou Zhangxi mendesaknya dengan keajaiban kekanak-kanakan yang sesuai dengan usianya. Xie Xie menjadi akrab dengan mereka beberapa hari terakhir ini, dan tidak lagi memiliki sikap arogan awal. Suasana di dalam kamar mereka sekarang telah tumbuh harmonis.
Setelah bertahun-tahun pengembangan, Soul Mechas telah berubah dari frame yang lebih kecil ke yang lebih besar daripada era modern. Meskipun melalui siklus, kekuatan individu mereka telah meningkat banyak. Mecha Master Mecha yang kuat akan memiliki ukuran yang sama dengan tubuh mereka. Bahkan dengan ukurannya yang kecil, efek amplifikasi sangat besar. Dengan penambahan fusi dengan jiwa bela diri, seseorang dapat menjadi super solider. Seharusnya, Mecha Dewa Rank Mecha Master secara pribadi diciptakan oleh tangan mereka sendiri. Tang Wulin berkata, kalau begitu, bukankah itu semua berarti Dewa Rank Mecha Masters adalah pandai besi? Xie memutar matanya. Tentu saja tidak. Ketika saya mengatakan buat, saya maksudkan bahwa Mecha Master secara pribadi menuliskan arai ke dalam Mecha mereka sehingga lebih kompatibel dengan mereka. Tentu, jika mereka juga terampil dalam menempa, maka peringkat kompatibilitasnya akan lebih tinggi. Jadi, seberapa tinggi keahlian menempa Anda? Petik 2. Tang Wulin ragu-ragu sejenak, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa berbohong kepada teman-temannya. Dia sudah menganggap Xie temannya sejak hari Xie berdiri untuk musi baginya. Aku hanya hampir tidak bisa menyelesaikan Thousand Refinements, kata Tang Wulin. Yun Xiao dan Zhou Zhangxie tidak memiliki banyak pengetahuan tentang penempaan, tetapi bangsawan Xie agak sadar akan detail lapangan. Dia bertanya dengan heran, apakah Anda mengatakan Anda sudah mencapai pangkat Grandmaster? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku belum, aku masih pandai besi peringkat kedua. Petik 2. Wow, Yun Xiao menangis dengan khawatir. Meskipun dia memiliki sedikit pengetahuan tentang penempaan, dia masih mengerti peringkat profesi seperti pandai besi. Kamu baru berusia 9 tahun namun kamu sudah mencapai peringkat kedua dalam perdaganganmu. Harus dinyatakan bahwa pengrajin peringkat kedua sudah mampu menyediakan untuk diri mereka sendiri dan bertahan dalam asosiasi mereka. Mereka semua masih anak-anak, tetapi mereka mengerti bahwa bahkan jika jiwa bela diri Tang Wulin hanyalah rumput blues, sebagai pengrajin kelas 2, situasinya benar-benar berbeda. Ada lompatan kualitatif antara pengrajin peringkat kedua dan pengrajin peringkat ketiga. Begitu seseorang mencapai peringkat ketiga, mereka akan melangkah melewati ambang batas antara rakyat jelata dan kelas atas. Selain itu, begitu mereka mencapai peringkat kelima, mereka akan dianggap sebagai salah satu elit masyarakat, terlepas dari perdagangan mereka. Pada peringkat itu, mereka akan menerima gelar Master Craftsman. Mata Xie berputar saat dia menyadari dan melingkarkan lengannya di leher Tang Wulin. Tang Wulin, kita bersaudara bukan? Tang Wulin dengan sedih meliriknya. Dengan tidak ada yang bisa ditawarkan sambil menyembunyikan niat jahat seperti itu, apa yang kamu lakukan? Katakan saja secara langsung. Petik 2. Xie tertawa nakal, aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan Anda membantu saya menempa komponen Mecha di masa depan? Bagaimana dengan itu? Saya pasti akan membayar Anda dengan harga pasar. Petik 2. Tang Wulin dengan curiga berkata, untuk apa kau membutuhkanku? Tidak bisakah kamu pergi ke asosiasi pandai besi dan langsung mengeluarkan permintaan? Itu juga dengan harga pasar. Petik 2. Xie menatapnya dengan takjub. Sepertinya kamu belum memiliki pemahaman yang baik tentang industri pandai besi. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena suatu tugas dikeluarkan, maka dijamin akan diambil? Ada sangat sedikit pandai besi di peringkat Grandmaster dan di atas, dan orang-orang yang bersedia untuk Thousand Refine sesuatu bahkan lebih sedikit. Tidak sembarang orang bisa mengeluarkan tugas. Untuk mengganti semua komponen lama untuk versi 1000 dimurnikan untuk Mecha ayahku, butuh waktu tidak kurang dari 4 tahun. Dan itu dengan hubungan baik yang dia miliki dengan asosiasi pandai besi. Kamu bisa memperbaiki hal-hal sekarang, dalam beberapa tahun, Anda akan mencapai peringkat Grandmaster. Jika Anda menjadi pandai besi pribadi saya, maka bukankah saya bisa mendapatkan Mecha Thousand Refined penuh bahkan lebih cepat? Itu simbol seorang bangsawan sejati. Petik 2. Setelah mendengarnya berbicara, mata Yun Xiao dan Zhou Zhangxi berbinar. Tang Wulin mengangguk tak berdaya. Baik, saya akan membantu kalian begitu saya mencapai peringkat itu. Petik 2. Kakak yang baik. Xie dengan erat memeluknya sebelum dengan keras menyatakan, mulai hari ini, Tang Wulin berada di bawah perlindungan saya, Xie. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan menjawab belati Light Dragon saya. Petik 2. Keke, Yun Xiao terbatuk, kamu harus menunggu sampai kamu bisa mengalahkan Gu Yue sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Petik 2.